Forum Group Discussion penyiapan rumusan kebijakan pemungutan dan perhitungan suara KPU Kabupaten Sumedang pada pemilu serentak tahun 2024 berlangsung di Aula KPU Kabupaten Sumedang. Tampak hadir jajaran anggota bersama staf di lingkungan KPU Sumedang, Bawaslu dan peserta partai politik Kabupaten Sumedang. Ian Sofian, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kabupaten Sumedang mengatakan, kegiatan ini yaitu dalam persiapan pembuatan kebijakan peraturan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPU Kabupaten Sumedang atau kota di seluruh Indonesia hari ini melaksanakan forum group discussion mencari masukan dari pihak terkait dalam rangka pembuatan peraturan pemungutan penghitungan suara oleh KPU RI. Dikatakannya, sengaja pihaknya menyelenggarakan forum group discussion untuk menerima masukan-masukan dari peserta partai politik, Bawaslu, dan LSM Pemilu. Masukan yang masuk nantinya akan dibuatkan di dalam peraturan KPU untuk mengakomodir dan mengefektifkan tahapan pemungutan serta penghitungan suara. Persiapan pembuatan kebijakan peraturan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia ini melaksanakan FGD untuk menerima masukan-masukan dari pihak terkait mengenai nanti dalam rangka pembuatan peraturan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU RI. Sengaja kami mengadakan FGD untuk menerima masukan dari partai politik, dari Bawaslu, dari pemerhati pemilu, LSM Pemilu. Nanti masukan seperti apa supaya nanti dibuatkan di dalam peraturan PKPU-nya ini mengakomodir dan mengefektifkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa isu strategis di dalam draft PKPU ini. Yang pertama, nanti dimungkinkan di dalam draft PKPU ini penghitungan suara berkaca dari pemilu sebelumnya, karena penghitungan ini KPPS bisa sampai, karena kan 5 jenis pemilihan yang dihitungnya ini bisa sampai malam dan juga menimbulkan faktor kelelahan di TPS. Dan juga untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan itu, pimpinan kami di KPU RI dalam draft PKPU ini dimungkinkan nanti penghitungan suara ini bisa dibuat 2 panel. Panel pertama terdiri dari 3 orang, ketua KPPS dan 2 anggotanya. Dan panel yang kedua ini ada 4 anggota KPPS dibagi 2. Panel yang pertama nanti menghitung hasil pemungutan suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon DPD. Dan panel yang kedua ini menghitung untuk penghitungan legislatif, pemilihan DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi 2 panel supaya nanti waktunya tidak sampai panjang. Kalau dibagi 2 mungkin bisa setengahnya efektif. Jadi mudah-mudahan sebelum jam 12 malam sudah pada selesai. Kalau kemarin kan dengan 1 panel bisa sampai lewat jam 12 malam gitu kan. Itu yang isu yang pertama. Isu yang kedua dalam draft PKPU ini tentang pemberian hasil pemungutan suara, hasil suara yang diberikan kepada sertifikat hasil dari penghitungan suara ini yang diberikan oleh KPPS kepada pengawas TPS dan kepada saksi partai politik. Dimungkinkan di draft PKPU ini nanti ini bisa berbentuk soft file sirekap. Kalau kemarin kan KPPS harus menyalin dengan salinan yang banyak, lebih dari 50 salinan, yang juga memungkinkan ini faktor kelelahan, juga mungkin ada faktor kelelahan, maka nanti diefektifkan bisa dengan difotokopi, dengan disediakan mesin nyalinnya hanya 1, difotokopi, nanti disediakan fotokopinya di TPS, atau dengan opsi bisa diberikan salinan digital. Berikan, kalau sekarang operasi digital bisa diberikan soft file-nya untuk digital ke saksi dan pengawas TPS. Dan satu lagi isu strategisnya mungkin penyederhanaan nomenklatur dan formulir untuk mengefektifkan kinerja KPPS di lapangan. Itu saja kegiatan kali ini. Berarti ada yang berbeda dari tahun kemarin? Ya, ada sedikit berbeda. Ini hasil kajian dan pengalaman pemilu sebelumnya untuk lebih efektif dan lebih efisien, dan untuk memudahkan petugas KPPS dan juga untuk memudahkan pihak-pihak terkait lah, seperti partai politik dan lainnya. Ini rencana didorong ke pusatnya kapan nih? Kami hari ini mengadakan FGD, kami masukannya kami catat, beberapa masukannya, dan kami akan laporkan tanggal 28 bulan ini, bulan 28 Juni kami juga laporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi.